Pernah kepikiran nggak sih apa Tuhan itu beneran masih berbicara ya hari ini? Maksudnya bukan cuma di zaman dulu, tapi di sini, sekarang, di hidup kita. Nah, itulah yang mau kita bahas bareng-bareng. Mendengar suara Tuhan, sebuah pertanyaan yang, jujur aja, penting banget buat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi ini nih pertanyaan besarnya. Di tengah semua kesibukan, kebisingan, dan teknologi zaman modern, apakah Tuhan masih ngomong sama kita? Atau jangan-jangan suaranya udah berhenti sejak halaman terakhir Alkitab ditutup? Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Waktu kita ngomongin dengar suara Tuhan, itu nggak selalu berarti suara yang kedengaran di kuping, gitu. Sering banget, ini tuh lebih ke apa yang disebut rema, semacam intuisi, dorongan batin yang kuat banget, atau pikiran yang tiba-tiba jernih. Nah, bentuk komunikasi inilah yang bakal jadi fokus kita. Nah, dari perbedaan pemahaman ini aja, kita langsung masuk ke sebuah perdebatan yang lumayan besar di dalam gereja. Kalau disederhanain, ada dua kubu utama. Dan dua-duanya ini punya dasar teologis yang kuat loh. Oke, di satu sisi ada pandangan yang bilang kalau karunia-karunia ajaib, kayak nubuat gitu, udah berhenti. Seperti yang dibilang di kutipan ini, argumennya adalah, setelah firman Tuhan lengkap di dalam Alkitab, ya tanda-tanda ajaib itu nggak perlu lagi. Logikanya, ini buat menjaga supaya otoritas Alkitab nggak diganggu-gugat. Tapi, ada juga argumen tandingannya, dan ini menarik banget. Pandangan ini setuju, emang banyak banget kesaksian palsu di luar sana. Tapi pertanyaannya, apa karena itu kita harus nolak semua klaim yang ada di zaman modern ini? Kayaknya nggak sesimpel itu juga. Nah, analogi penjual permata ini pas banget buat ngejelasinnya. Seorang ahli permata nggak bakal kan buang semua batu cuma karena ada yang palsu. Justru sebaliknya, mereka ngasah keahlian mereka buat bisa bedain mana yang asli. Ini tuh mengubah fokus kita. Jadi bukan lagi soal percaya atau nggak percaya, tapi soal gimana caranya kita belajar membedakan. Biar kita bisa lebih dalam lagi ngebahasnya, kita perlu ngerti dulu nih kerangka teologis tentang gimana sih Tuhan itu menyatakan dirinya. Pada dasarnya ada dua kategori utama. Ada wahyu khusus dan ada wahyu umum. Di jantung perdebatan ini, ada satu prinsip penting banget yang disebut sola scriptura, atau hanya oleh kitab suci. Intinya adalah keyakinan bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang lengkap dan jadi otoritas tertinggi kita. Nah, prinsip inilah yang jadi kuncinya. Tapi coba deh kita renungin analogi ini sebentar. Kamu bisa bayangin nggak? Membangun hubungan yang dekat banget sama orang yang kamu sayang, tapi kamu cuma boleh ngomong pakai kata-kata yang ada di dalam buku yang udah jadi. Pertanyaan ini benar-benar menantang gagasan kalau Tuhan bahkan membatasi komunikasinya sama kita cuma lewat teks tertulis aja. Jadi, disinilah bedanya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada wahyu khusus, itu Alkitab. Ini dianggap udah lengkap, final, prinsipnya nggak akan berubah. Tapi, di sisi lain, ada wahyu umum, komunikasi Tuhan yang terus berjalan lewat ciptaan, hati nurani kita, dan tuntunan batin. Keduanya ini nggak dilihat sebagai sesuatu yang berlawanan, tapi justru saling melengkapi. Pernah nggak sih Anda ada di sebuah persimpangan jalan dan rasanya butuh banget petunjuk yang jelas dari atas? Atau mungkin Anda pernah merasakan sebuah dorongan yang begitu lembut di hati dan Anda yakin banget itu bukan datang dari diri Anda sendiri? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pernahkah Anda merasa Tuhan berbicara kepada Anda? Bagi sebagian orang, ini mungkin pengalaman yang sangat nyata. Tapi buat yang lain, ini bisa jadi sebuah kerinduan atau bahkan sebuah pergumulan. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya kita bisa menyepel frekuensi rohani kita supaya bisa menangkap suaranya dengan lebih jernih. Dan konsep ini sebetulnya bukan hal baru loh. Alkitab itu penuh dengan janji bahwa Tuhan memang ingin berkomunikasi dengan kita. Salah satu ayat kuncinya ada di Yohanes 10 ayat 27 yang bunyinya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku." Ini bukan cuma kiasan indah ya. Ini adalah gambaran sebuah hubungan yang sangat personal di mana suara sang gembala jadi pemandu yang paling kita percaya. Jadi, kalau kita memang mau mendengar suaranya, kita harus mulai dari tempat yang tepat. Ini bukan soal mencari formula ajaib atau ritual-ritual tertentu. Fondasi utamanya, seperti yang akan kita bahas, adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu hubungan. Dan untuk membangun hubungan itu, kita perlu melatih sesuatu yang namanya kepekaan rohani. Coba bayangkan, ini seperti seorang musisi yang melatih telinganya berulang kali sampai bisa mengenali satu nada yang pas di tengah riuhnya sebuah orkestra.
Jadi, ini bukan sulap, tapi sebuah keterampilan yang diasah terus-menerus untuk bisa membedakan mana suara Tuhan di antara suara-suara lainnya. Suara dunia, keinginan kita sendiri, atau bahkan suara si jahat. Terus gimana cara melatihnya? Nah, sumber kita membaginya jadi 4 dimensi hati yang siap mendengar. Pertama, tentu saja, hidup yang intim. Artinya kita sengaja menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Kedua, hati yang melekat, di mana loyalitas kita itu cuma untuk Dia. Ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus, yang perannya seperti penerjemah ilahi di dalam hati kita. Dan yang keempat, membiarkan firman Tuhan tinggal di dalam diri, supaya kita punya saringan kebenaran yang kokoh. Dan dari keempat itu, intimasi adalah kuncinya. Sama seperti kita bisa langsung kenal suara sahabat kita di telepon, bahkan sebelum dia sebut nama kan? Nah, kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita jadi akrab dengan warna suaranya. Jadi kepekaan ini tumbuh secara alami dari sebuah hubungan, bukan dari paksaan atau usaha mati-matian. Oke, jadi fondasinya adalah hubungan yang intim. Pertanyaan berikutnya, gimana cara Tuhan memakai hubungan itu untuk berbicara? Sekarang, mari kita lihat berbagai saluran atau cara yang sering Dia pakai untuk berkomunikasi dengan kita. Yang penting kita ingat adalah Tuhan itu nggak terbatas pada satu cara saja. Dia itu berdaulat. Artinya, Dia bisa pakai apapun. Sebuah lagu yang tiba-tiba kita dengar, obrolan dengan teman, atau bahkan sebuah kejadian yang kelihatannya sepele untuk menyampaikan pesannya. Inilah yang sering disebut ketentuan ilahi, di mana Tuhan seolah-olah merangkai berbagai peristiwa untuk berbicara pada kita. Nah, slide ini bantu banget untuk memetakannya. Mari kita lihat. Saluran yang paling utama dan jadi standar adalah firman tertulis, yaitu Alkitab. Ini kompas kita. Dan verifikasinya? Ya jelas, dengan dipelajari dan yang terpenting ditaati. Betul. Lalu ada Roh Kudus, yang seringkali berbicara lewat kesan di batin atau rasa damai yang mendalam. Nah, gimana cara tahu kalau itu bukan perasaan kita saja? Kuncinya adalah konsistensi dengan kitab suci. Roh Kudus nggak akan pernah kasih bisikan yang bertentangan dengan firman. Lanjut, keadaan dan peristiwa. Pernah merasa ada kebetulan yang terlalu pas untuk jadi kebetulan? Bisa jadi itu cara Tuhan mengarahkan kita. Untuk memastikannya, kita bisa minta nasihat orang yang lebih dewasa rohaninya, dan coba tebak, cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, lewat orang lain. Tuhan bisa banget memakai seorang teman atau pembimbing rohani untuk memberi kita hikmat. Tapi ingat, setiap nasihat tetap harus kita uji kembali. Pakai apa? Ya pakai Alkitab. Kelihatan kan polanya? Semua jalan pada akhirnya harus kembali dan diuji oleh firman. Sangat jelas. Dan ini membawa kita pada sebuah prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Alkitab adalah standar emas kita. Anggap saja seperti jangkar yang menjaga kapal kita tetap teguh di tengah lautan perasaan dan opini yang berubah-ubah. Setiap bisikan, nasihat, atau pengalaman wajib diukur dengan standar ini, tanpa terkecuali. Wah, prinsip tadi penting banget ya, biar kita nggak salah jalan. Tapi seringkali tantangannya bukan karena Tuhan tidak berbicara loh, tapi karena saluran kita itu terganggu sama banyak sekali kebisingan. Yuk kita coba kenali dan belajar meredam kebisingan ini. Jadi, ada 2 jenis gangguan sinyal utama. Yang pertama adalah gangguan eksternal. Ini semua suara dari dunia luar yang berlomba-lomba menarik perhatian kita. Yang kedua, dan ini seringkali lebih sulit diatasi, adalah pergulatan internal. Kebisingan dari dalam diri kita sendiri, seperti ego dan keinginan pribadi kita, yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Gangguan eksternal ini kita semua pasti familiar banget. Notifikasi HP yang nggak ada hentinya, jadwal yang super padat, bahkan suara bising di jalan. Semua ini seolah menciptakan kabut suara yang bisa dengan mudah menenggelamkan bisikan Tuhan yang lembut. Nah, kalau pergulatan internal ini jauh lebih halus, tapi juga lebih berbahaya. Hal-hal seperti ego, dendam yang disimpan, atau rasa takut, itu bertindak seperti filter yang kotor. Bukannya meneruskan suara Tuhan dengan jernih, filter itu justru mengubahnya. Jadi kita salah mengira keinginan kita sendiri sebagai suara Tuhan. Oke, setelah kita tahu apa saja hambatannya, pertanyaannya sekarang, gimana cara mengatasinya? Nah, kabar baiknya adalah, sama seperti otot di tubuh kita, kepekaan rohani ini bisa dilatih loh. Mari kita lihat beberapa latihan praktis untuk mempertajam pendengaran kita. Saya suka banget ayat dari Yesaya ini. Dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Coba perhatikan kata murid. Seorang murid itu datang dengan sikap rendah hati, siap untuk belajar, dan yang paling penting, siap untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Nah, inilah sikap hati yang kita butuhkan setiap hari. Dan untuk itu,
Ada 3 latihan kuncinya. Pertama, meditasi firman. Ini bukan cuma baca cepat, tapi merenungkan satu ayat, membiarkannya meresap sepanjang hari. Kedua, doa yang mendengarkan. Setelah kita selesai berbicara pada Tuhan, coba deh ambil waktu hening sejenak untuk benar-benar mendengarkan. Dan ketiga, ketaatan radikal. Ini penting banget. Saat Anda merasa Tuhan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya kecil, misalnya menelepon seorang teman, langsung lakukan. Ketaatan dalam hal kecil membangun kepekaan untuk mendengar arahan dalam hal-hal besar. Jadi, pada akhirnya semua ini bukan sekadar teori. Ini adalah sebuah undangan untuk masuk ke dalam percakapan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta kita. Pertanyaan refleksi untuk kita semua minggu ini adalah, langkah praktis apa, sekecil apapun, yang bisa kita ambil untuk mulai mengecilkan volume dunia dan memperbesar volume surga dalam hidup kita? Mari kita mulai perjalanan ini bersama, satu langkah setiap harinya.